Saya tidak mau. Karena hidup saya bukan dari pelayanan. Ayat ini yang saya pakai dalam hidup saya sampai hari ini. Maka itu sampai saya bisa buka sekolah begitu banyak dan nyekolahkan orang begitu banyak. Itu bukan karena persembahan dari pelayan. Di samping itu pun gak cukup, saudara. Kalau cuma nunggu persembahan dari pelayan. Sekedar saudara tahu ya. Maaf, jangan saudara mikir macam-macam. Setiap bulan paling sedikit. Itu gak boleh kurang. Saya perlu uang itu 200 juta. Untuk membiayai semua. Nah saudara bayangkan. Kalau profesi saya pelayanan. Saya mau khotbah sehari berapa ratus kali. Mati saya. Untuk sebulan dapat 200 juta. Betul tidak? Anak-anak sekolah tetap berjalan. Maka itu firman ini luar biasa. Bentuknya apa? Terserah masing-masing. Di tempat-tempat kita pelayanan. Kalau kita punya profesi tertentu yang bukan pelayanan, nginjil itu gampang. Karena kita nggak minta makan dari orang kita omongin. Malah kita memberi. Tadi malam Soleh sudah memutuskan. Aduh waktu dia cerita saudara. Saya tuh pengen kuliah Pak. Tapi saya nggak bisa. Bapak saya mati waktu saya masih SMP. SMP pun saya nggak lulus. Dia senang waktu saya tawari. Oke, cari usaha untuk kejar paket A dan paket B. Paket B dan paket C buat kamu. Cepat. Ayo kita ngomong sesuatu dengan fakta. Mencukupkan keperluanku dan teman-teman seperjalananku. Gara-gara sikap ini, Paulus lebih banyak punya waktu untuk konsentrasi dengan Roh Kudus. Maka itu rahasia firman dia bisa dapat banyak yang gak didapat oleh Petrus. Orang yang full time, maaf ya saudara jangan tersinggung ya, kalau profesinya itu pelayanan, maka konsentrasinya harus pada pelayanan, karena itu hidupnya. Nanti kalau enggak makan. Saya percaya ini membuat satu breakthrough yang besar di hidup kita semua. Dan itu mengganggu konsentrasi kita belajar dengan Roh Kudus untuk mengetahui. Karena bagaimana bisa mikir Tuhan kalau kita mikir biaya anak-anak, kalau sakit bagaimana, ini keperluan ini bagaimana, nanti kalau harus pulang ke mertua bagaimana, karena orang tua istri sakit misalnya, macam-macam terganggu. Saudara, maka pola Paulus harus kita pakai untuk kita bisa jadi pelayan yang profesional. Saya ulangi lagi, pelayan yang profesional bukan karena kita jago khotbah, bukan karena intelektual kita hebat di dalam teologi saja. Ingat itu, bukan. Tambahkan ke hal-hal yang lain. Karena kemiskinan orang tua kami waktu itu saudara, saya tuh hanya lulusan SMA. Itu pun ijazahnya hilang, gak tahu di mana. Karena setelah papa saya meninggal, mama sangat berat untuk hidup. Dari 4 bersaudara kami hanya berdua lulus SMA. Yang satu cuma lulus SD, satu cuma lulus SMP. Karena gak mampu. Tapi Tuhan baik. Saya gak menyerah kalah. Saya belajar banyak. Buku-buku saya habiskan. Maka sekarang sekolah kami di Nabire. Itu satu-satunya sekolah di seluruh Papua yang sudah ada hotspot atau wifi. Keren betul. Saya dorong mereka guru-guru buat itu. Jadi orang-orang Nabire kalau mau gratis internet datang ke sekolah kami. Kami siapkan tempat-tempat untuk mereka duduk. Wah itu luar biasa. Anak-anak asrama kami kalau siang istirahat sore saya sudah main internet. Mereka bisa belajar sendiri. Saya betul-betul ingin mencetak profesional-profesional. Tahun 81 pertama kali saya nyekolahkan anak orang. Itu anak pendeta dari desa Ngeluyu, kecamatan Lengkong Lor, Kabupaten Nganjuk, itu di hutan Jati, Jawa Timur. Dari tahun 81 saya nyekolahkan orang. Kalau dihitung sampai hari ini, yang lulus S1 dari tangan saya, itu kira-kira 380-an orang. Sarjana. Yang S2, 36 orang. Yang S3 doktor, 3 orang. Dokter umum, 13. 2 spesialis. Maka itu saya berani ngomong firman, karena saya hidup di dalam firman itu, dan fakta itu luar biasa. Dan sampai hari ini, tetap yang kuliah banyak. Maka itu buat saya, setiap bulan Mei, Juni, Juli, dari 81, 29 tahun. Ya, sampai sekarang. Dalam 29 tahun ini, pokoknya bulan Mei, Juni, Juli, itu bulan yang buat saya pusing. Ngurusin sekolah ini. Yang daftar, ayo masuk, saya buat seleksi. Walaupun saya punya tim, ngetes, mau masuk jurusan mana. Soal itu masuk ke sana, masuk sini, bayar berapa, ini SPP, semuanya.
Tapi saya nikmati 29 tahun ini. Dan sebegitu banyak yang lulus. Saya bangga dengan Roh Kudus. Nah, pasti saudara tanya, bagaimana cara saya bisnis? Gampang. Saya nggak punya kantor, saya nggak punya toko, saya nggak punya apa-apa. Saya percaya pada firman Tuhan. Dalam kitab Efesus itu menulis, jadi linker, tahu kata linker? Menyambung. Jadi saya ini kalau pergi kemana saja, saya sudah punya data. Dari kota ini, tempat itu, ada orang cari ini. Saya simpan dulu. Nanti sampai kota mana, tahu ada orang nawari, ada perlu barang ini. Saya tinggal suruh telepon. Saya dapat komisinya. Dan itu masuk ke pelayanan semua. Berapa teman pengusaha yang tahu pelayanan ini? Saya sering terima saham kosong. Paling tinggi itu 25% saham kosong. Paling rendah itu 5%, tergantung mereka. Saya nggak punya bisnis langsung. Tapi ini yang saya pakai. Maka itu saya bisa membiayai begitu banyak. Karena saya ngajar para pengusaha itu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Beri Tuhan saham kosong. Karena kita berasal dari Dia. Dan nafas kita dari Dia, kepandang kita dari Dia. Coba yang bisnis. Orang bisnis, walaupun pakai propertinya sendiri, itu dihitung sebagai modal tidak? Ngerti maksudnya? Jadi perusahaan milik sendiri harus nyewa properti itu. Dan itu hukum bisnis. Nah, Tuhan harus kita beri saham kosong. Sebab tanpa Dia kita gak hidup sampai hari ini. Saudara pernah coba mikir, berapa ratus juta yang surga bayar tiap hari untuk kita hidup? Mahal, saudara. Begitu kita tidur sepanjang malam, jangan pikir itu gratis tidur itu. Surga yang bayar. Ngerti gak maksud saya merenungkan ini? Waktu kita tidur, metabolisme kita itu bekerja. Metabolisme tahu ya? Semua sel-sel diganti, semua racun keluar, jadi kencing, jadi kotoran, semua. Kita tarik nafas, coba renungkan itu. Ini berapa biayanya? Kita tariknya O2, keluarnya CO2. Ini pabrik yang luar biasa, surga yang bayar. Persendian-persendian kita, ini enggak gratis, saudara. Karena semua pelumas, tahu kata pelumas di antara persendian, itu surga yang bayar. Seringkali kita enggak menghargai ini. Nah, saya bilang pada semua orang bisnis, untuk kamu bisa hidup saja, itu surga yang bayar. Beri Tuhan saham kosong. Ngerti konsep ini? Memang saya nggak bisa menerangkan lebih detail, tapi saya harap saudara mengerti. Ayo kita hidup dalam keprofesionalan ini. Ayat 35. Nah, ini yang hebat. Ayo para hamba Tuhan, kita terima firman ini dan kita lakukan. Dalam berapa hal? Baca kitab saudara. Dalam berapa hal? Segala sesuatu. Coba kita keluarkan kalimat segala sesuatu. Lepaskan dulu dari ayat ini. Apa kata lain segala sesuatu? Segala-galanya, semuanya. Apa kata lain segala-galanya dan semuanya? Saya kejar terus, saudara. Seluruhnya. Apa kata lain seluruhnya? Apa? Enggak apa-apa, Pak. Ngomong. Seantero. Oke. Artinya begini. Tidak ada di dunia ini yang tidak termasuk segala sesuatu. Nah, bayangkan. Paulus itu hamba Tuhan hebat. Betul tidak? Siapa berani mengatakan dia hamba Tuhan kecil? Berani-berani. Dia hamba Tuhan hebat. Tadi yang dibacakan oleh Bang Susan Lee di Athena. Betul, saudara. Kalau saya buka kisah Rasul 17 itu mengagumkan. Semua orang di dunia pada zaman itu takut ke Athena. Kenapa? Bukan karena ada setannya, tidak. Karena Athena itu ibu kota profesional dunia. Itu orang-orang pintar, pemikir, filosof ada di situ. Nah, di antara semua tempat, orang Athena itu unik, saudara. Hobinya itu bukan makan. Hobinya bukan main catur. Hobinya debat. Nggak ada sebuah komunitas sehebat orang Athena pada zaman Paulus.